lagi bersama Miss Nia dan hari ini kita akan belajar di kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk. Nah, teman-teman, masih ingatkah apa itu paragraf utama? Ya, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Jika ide pokok tersebut ada di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Atau untuk memudahkan, kalian bisa mengingat deduktif dengan suku kata de berarti depan. Jika ide pokok tersebut ada di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari teks bacaan tersebut? Ya, benar. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi, paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena dia yang menggerakkan tulang. Nah, sekarang apa sih fungsi tulang? Fungsi tulang yaitu satu tempat melekatnya otot. Yang kedua, untuk melindungi organ dalam manusia. Dan yang ketiga, sebagai pembentuk dari rangka tubuh manusia. Yang keempat, tempat memproduksi sel darah merah. Adapun fungsi dari otot yaitu satu, untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran darah. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Nah, sekarang otot sendiri tersusun dari sel inti, serabut otot atau daging. Sekarang kita masuk ke pembahasan organ gerak pada hewan. Salah satu jenis hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang diantaranya satu, sapi. Sapi adalah hewan mamalia, bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. 2. Kelinci. Kelinci pun termasuk hewan mamalia, bergerak menggunakan dua kaki depan yang pendek dan dua kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Ada katak, termasuk hewan amfibi, bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan, termasuk jenis Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang.
5. Ular, termasuk hewan reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya seperti 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua, ada ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Dan yang ketiga, ada siput atau moluska. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Dan tentunya Miss Mia selalu berpesan, ingat, semangat dalam belajar. Mudah-mudahan setelah ini pembelajaran kita akan selalu dimudahkan dan tentunya kalian akan selalu diberikan kemudahan dalam proses belajar. Oke, demikian dari Miss Mia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.